Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan kami. Ya Allah, sumber segala yang terbaik. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami saat ini. Lepaskan perkataan-Mu yang hidup itu. Buat firman-Mu memberkati kami. Buat firman-Mu mengajar kami. Buat firman-Mu memproses kami. Buat firman-Mu menegur kami. Tapi buat firman-Mu juga menguatkan kami Bapa. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar suara-Mu. Dan berikan kami hati seorang hamba untuk siap melakukan apa yang Bapa sampaikan saat ini bagi setiap kami. Pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi turun memenuhi setiap kami. Karena pengurapan ini akan mengajar kami tentang segala sesuatu yang Bapa sampaikan saat ini bagi setiap kami. Kami tetap memilih seperti Maria, duduk di kaki-Mu Yesus, mendengarkan suara-Mu, supaya kami dapat mengambil yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Ambil alih pemberitaan firman ini Roh Kudus, agar ketika firman ini dilepaskan, firman ini akan sungguh-sungguh dipahami, firman ini akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat, hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus saat ini, kami siap menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kita siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara. Shalom jemaat Tuhan, Ibu Bapak Gembala Sidang yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Tuhan akan sama-sama membawa kita dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ayub. Kita akan baca dalam kitab Ayub 23 ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat yang ke-14, Ayub 23 ayat yang ke-14. Kita akan membaca bersama-sama, saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan saya arahkan kita untuk sama-sama membaca di dalam kitab Ayub 23 ayat 14. 1, 2, 3. Ya, karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, lebih berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga berterima kasih bagi Tuhan untuk kelayakan yang diberikan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Ibu Bapak Gembala serta jemaat GSJA Agape Jogja. Ya, firman Tuhan yang kita baca tadi, hari ini saya memberikan tema adalah 3 proses pamungkas Tuhan. Saya ulangi, 3 proses pamungkas Tuhan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ada banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya selama kita ada di bumi. Tapi ada 3 proses pamungkas yang luar biasa yang Allah tetapkan atas setiap umatnya, yang Allah pakai mewakili dirinya untuk memproses umatnya, yang kita tidak mungkin keluar dari proses itu. Kita tidak akan bisa luput dari proses itu, karena kalau kita mau dipakai, kita akan melewati 3 proses pamungkasnya Tuhan ini. Kita mau masuk pada bagian yang pertama. Kalau saudara lihat tadi pembacaan kita, bahwa di situ berkata
Ia itu Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, atas Ayub, atas saudara dan saya. Itu artinya dikatakan Allah akan menyelesaikan, itu berarti belum selesai. Itu memberikan tanda ada proses ilahi yang sedang berjalan. Itu berarti ada proses-proses pamungkas yang Allah sedang membuatnya untuk Ayub melewatinya, dan itu juga yang akan dilewati oleh saudara dan saya. Kita mau masuk pada proses yang pertama. Proses yang pertama disebut proses pembentukan. Proses pamungkas Tuhan bagi umat pilihannya. Yang pertama adalah proses pembentukan. Proses pembentukan itu kita bisa lihat di dalam Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara pulang dan baca baik-baik firman itu, di situ menceritakan tentang penjunan dan tanah liat, di mana tanah liat itu mau dibentuk menjadi satu bejana. Jadi masih dalam bentuk tanah liat, dan tukang periuk ini atau sang penjunan atau Allah sendiri itu yang akan membentuk tanah liat itu menjadi bejana-bejana yang diinginkannya. Nah, dalam proses pembentukan ini, saudara dan saya sedang memulai satu proses yang dasar, proses yang paling bawah, di mana ketika Allah menyiapkan saudara dan saya untuk dipakai di mana saja, sebagai apa saja, Allah akan memulai proses pembentukan dasar dalam hidup saudara dan saya. Dia akan membentuk kita. Nah, dalam proses pembentukan ini, proses pamungkas yang pertama, ternyata kita akan dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Kita akan diproses lewat Allah sendiri. Kita akan diproses dengan Allah itu sendiri. Setiap pertemuan kita dengan Allah ada proses yang Allah buat sampai kita menjadi bejana yang sangat indah bagi pemandangannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di proses pembentukan ini saudara dan saya sering mengalaminya. Di mana, Bu? Saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, berdoa bertemu Tuhan, Tuhan berjanji, dan kemudian janji itu belum kunjung ditepati. Allah sedang membentuk saudara dan saya di titik ini. Dia sedang membentuk saudara menjadi pribadi yang sabar, bejana yang sabar, bejana yang tidak bersungut, bejana yang rela menunggu waktu di mana Allah melakukan bagian untuk setiap apa yang kita doakan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, proses pembentukan ini kita dilatih oleh Allah untuk tidak pernah bersungut. Sebagai tanah liat enggak ada mulutnya. Kita hanya bisa diam di tangan sang penjunan. Dalam proses dasar ini, orang-orang yang benar-benar diam, orang-orang yang benar-benar taat, orang-orang yang benar tunduk pada pembentukan, dia akan melewati proses pembentukan ini dengan cepat. Mengapa? Karena jika terjadi komplain, jika terjadi persungutan di proses dasar ini, maka waktu saudara dan saya untuk berpindah dari proses ini akan semakin lama. Saudara bisa lihat bangsa Israel ketika mereka diproses di padang gurun. Harusnya mereka bisa berjalan mungkin 40 hari. Tapi mereka berputar-putar sampai 40 tahun. Percaya atau tidak, proses dasar ini Allah membentuk saudara dan saya menjadi pribadi, menjadi umat yang benar-benar tunduk
pada Allah sebagai sang penjunan. Di titik ini Allah mau berbicara buat saudara dan saya. Proses pembentukan ini tidak membutuhkan saran saudara dan saya bagi Allah. Dalam proses pembentukan Tuhan yang langsung bagi saudara dan saya, Allah tidak butuh persungutan, tapi yang Allah butuh adalah ucapan syukur. Yang Allah butuh adalah keikhlasan saudara dan saya, kerelaan saudara dan saya, diam di dalam proses. Dalam proses dasar ini Allah mau saudara dan saya diam dan terus membangun keintiman dengan Allah. Ingat, tangan sang penjunan dalam proses ini menyentuh saudara dan saya. Percaya atau tidak, waktu tangan itu menyentuh saudara dan saya, dia sedang menaruh hal-hal ajaib di dalam kita dalam proses yang dasar ini. Dia sedang menaruh bobot ilahinya lewat tangannya di dalam diri saudara dan saya selama proses itu berlangsung. Karena itu di dalam proses yang dasar ini Allah mau saudara dan saya harus sama seperti tanah liat yang tidak berbicara apa-apa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di proses ini Allah punya otoritas 100% atas saudara dan saya. Dan saudara dan saya tidak punya otoritas apa-apa. Ingat, dalam proses dasar, yaitu proses pembentukan, Allah berotoritas 100% membentuk saudara dan saya melalui apa yang dia mau di tangannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat bangsa Israel, kita balik lagi deh, bangsa Israel. Allah yang langsung membentuk mereka di padang gurun. Allah buat mereka mengalami proses dengan cara Allah supaya mereka menjadi pribadi yang benar-benar tidak bersungut, yang benar-benar tunduk, yang benar-benar mau mensyukuri apa yang Allah rancangkan dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan mau bilang di proses dasar ini, proses pembentukan, Allah mau saudara dan saya mempercayainya, bahwa ketika tangannya sedang membentuk kita dalam proses dasar ini, tangannya tidak pernah keliru membentuk kita menjadi bejana untuk kemuliaannya. Saudara dan saya mau diletakkan, dibentuk menjadi bejana apapun, itu bukan pilihan saudara dan saya, tapi itu rencana Allah. Karena itu biarkan tangannya terus membentuk kita di proses dasar ini, supaya ketika proses dasar ini selesai, Allah akan siap membawa kita masuk pada proses yang kedua, untuk kita masuk pada bagian yang lebih tinggi lagi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GSD Agape Gembala Sidang yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini Tuhan juga sedang berkata buat saudara, mungkin ada beberapa orang sedang berada pada proses dasar ini, pada proses pembentukan ini. Saudara sedang dibentuk oleh tangan Allah sendiri untuk siap menjadi bejana yang Allah letakkan sesuai dengan kehendaknya, siap menjadi bejana yang mau Allah pakai sesuai dengan rencananya. Karena itu jangan pernah menghentikan proses Allah, biarkan proses itu berjalan terus sampai tangan Allah selesai membentuk kita di proses dasar ini, supaya kita menjadi bejana yang siap dipakai di ladang pekerjaan, supaya kita menjadi bejana yang siap dipakai di ladang pelayanan, supaya kita menjadi bejana yang siap dipakai di dalam keluarga, supaya kita menjadi bejana yang siap dipakai di masyarakat, supaya kita menjadi bejana yang siap dipakai di bangsa, dan supaya kita menjadi bejana yang siap dipakai di bangsa-bangsa. Kita pindah pada poin yang kedua, proses pamungkas Allah bagi kita. Proses yang pertama adalah proses pembentukan, tapi proses yang kedua adalah proses pemurnian. Saya ulangi, proses pemurnian atau proses pengujian. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10, di sana firman Allah intinya berkata, Ayub berkata, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya di titik ini Ayub mengakui, Ayub sedang mengalami pengujian Allah. Ayub sedang masuk pada proses yang kedua, di mana dia sedang dimurnikan oleh Allah. Dia sudah dibentuk menjadi orang yang saleh oleh Allah, dan kemudian dia diberkati. Tapi ketika dia ada di level pembentukan yang pertama tadi, Allah menaikkan pada level yang kedua. Proses
yang kedua adalah proses pemurnian. Waktu Allah mau memurnikan saudara di tingkat level ini, Allah sedang mengajar saudara dan saya bahwa Dia tidak memakai tangannya sendiri untuk memproses seperti proses pembentukan yang pertama, tapi di proses pemurnian ini Allah akan memakai peristiwa untuk memproses kita. Saudara lihat Ayub mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Dia berada di titik yang sangat-sangat bawah. Semua yang dia miliki ludes, semua anak-anaknya, rumahnya, hartanya, bisnisnya, kambing dombanya, semuanya ludes. Bahkan kesehatannya juga mengalami gangguan. Alkitab berkata bahwa Ayub mengakui bahwa dia sedang ada di dalam pemujian Allah, dia sedang ada dalam pemurnian Allah, supaya dia akan timbul menjadi emas. Percaya atau tidak, dalam proses pamungkas Allah yang kedua ini, dalam proses pemurnian ini, adalah orang-orang yang sudah ada dalam level yang kedua dari proses Allah setelah dia lulus dalam proses pembentukan yang pertama tadi. Di proses pemurnian ini Allah memakai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupmu yang mungkin menyakitkanmu, yang mungkin mengecewakanmu, yang mungkin melalui peristiwa saudara harus mengalami kehilangan, saudara harus mengalami titik terbawa dalam hidup, saudara tidak berdaya, dan Allah mau saudara dan saya tetap bertahan di proses ini seperti Ayub, karena ini adalah proses pemurnian. Dalam proses pemurnian ini Allah akan memurnikan setiap saudara dan saya lewat peristiwa, sehingga hal-hal yang buruk dalam hidup kita akan dibuang keluar, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah akan dilepaskan dari hidup kita, sehingga yang tertinggal bagi kita hanyalah karakter seperti emas yang murni, karakter ilahi, karakter Kristus yang tertinggal. Dalam proses pemurnian ini, ingat, Allah memakai peristiwa untuk memproses orang-orang pilihannya, supaya mereka benar-benar adalah orang-orang yang murni, orang-orang yang tidak menyimpang, tidak meninggalkan Allah ketika proses ini terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istri Ayub, dia tidak lulus dalam proses pemurnian ini. Mengapa? Karena waktu dia diberkati bersama Ayub di proses pembentukan, Alkitab berkata dia tidak apa-apa. Tapi waktu Allah mengizinkan Ayub masuk pada level yang kedua, proses pemurnian, dia mengizinkan semua yang ada pada Ayub hilang dan terambil. Maka istri Ayub mengajari Ayub sesuatu yang tidak selayaknya saudara dan saya teladani, untuk mengutuki Allah, untuk meninggalkan Allah. Tapi apa yang Ayub katakan, masakan kita hanya mau terima yang baik saja dari Allah? Bahkan Ayub masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini sesuatu kemurnian yang muncul dari Ayub di titik dia sedang tidak lagi memiliki apa-apa. Dia masih bisa memuliakan Tuhan, dia masih bisa memuji Tuhan. Ini bukti dia murni, dia sedang dimurnikan, dan kemurniannya mulai muncul saudara. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, saat dia membentuk saudara dan saya di proses pamungkas yang pertama, seluruh pembentukan itu bukan sudah selesai, tapi dia akan membawa saudara dan saya pada level yang kedua, untuk kita dimurnikan benar-benar menjadi emas yang murni, supaya kita melayani dengan murni, supaya kita berdoa dengan murni, supaya kita memberitakan firman dengan murni, supaya kita mengasihi dengan murni, supaya kita melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah dengan murni, bukan modus dan bukan motivasi yang tidak baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menantang saudara dan saya hari ini. Jika saudara dan saya sudah ada di level yang kedua ini, dan tiba-tiba kita mengalami proses, ada krisis, ada kehilangan, ada titik nol yang dialami oleh Ayub, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa memuji Allah? Apakah kita masih bisa berpikir positif tentang Allah?
Jika iya, maka saudara dan saya benar-benar akan lulus di proses yang kedua ini. Hanya orang-orang yang tetap memuliakan Allah di level pemurnian ini, dia akan pindah pada proses pamungkas yang ketiga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya pindah pada proses yang ketiga, kita mau lihat dulu di poin 2 ini di Mazmur 66 ayat yang ke-10. Mazmur 66 ayat yang ke-10. Mazmur 66 ayat yang ke-10 saya membacakannya buat saudara. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Jadi dalam kitab Mazmur ini juga pemazmur mengakui bahwa Allah juga memurnikan umatnya seperti orang memurnikan perak. Di poin 2 ini saudara harus tahu, Allah bertindak sebagai pemurni emas. Dan saudara dan saya bertindak sebagai logam yang mau dikeluarkan saat-saat tidak baik, sehingga yang tertinggal adalah logam mulia, yang tertinggal adalah emas yang murni. Di titik ini Allah mau membentuk karakter kita seperti karakter Kristus, supaya kita benar-benar melayani dengan karakter Kristus, supaya kita bekerja dengan karakter Kristus, supaya kita berdoa seperti karakter Kristus, supaya kita melakukan segala sesuatu seperti karakter Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu dalam proses pemurnian, saudara dan saya harus bersyukur lewat setiap peristiwa yang Allah izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya sebagai bentuk untuk Dia memurnikan kita. Itu tandanya Dia mau membuat kita memiliki karakter seperti Dia. Yang ketiga, proses pamungkas yang ketiga, dan ini proses yang terakhir di dalam khotbah saya ini adalah proses penajaman. Proses penajaman. Amsal 17. Kita mau lihat di dalam Amsal 17. Amsal 17 ayat yang ke-27. Amsal 17 ayat yang ke-27. Maaf, bukan Amsal 17 ayat 27. Firman Allah menegaskan di dalam kitab Amsal yang saya maksudkan itu adalah besi menajamkan besi. Besi menajamkan besi. Ya, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses pamungkas Tuhan yang ketiga bagi saudara dan saya adalah proses penajaman. Proses penajaman. Dan dalam proses penajaman ini, Allah tidak memakai tangannya untuk menajamkan kita. Allah tidak memakai peristiwa untuk menajamkan kita, tapi Allah akan memakai orang. Allah akan memakai sesama kita untuk menajamkan kita. Jadi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam proses penajaman ini akan terjadi peristiwa pergesekan. Allah mengizinkan akan terjadi pergesekan, tapi pergesekan itu akan diawali dengan pertemuan. Saudara paham? Kalau saudara mau menggosok pisau
bertemu pisau untuk ditajamin, saudara harus membuat satu pisau dengan pisau yang lain bertemu, ya. Nah, sama dengan kita. Waktu Allah mengizinkan proses penajaman itu ada di dalam kita, kita alami maksudnya, maka Allah akan membuat kita bertemu dengan sesama, pertemuan dengan orang lain, orang yang Allah pilihkan akan Allah pakai untuk menajamkan kita. Pertanyaannya, saudara merasa ditajamkan lewat siapa? Terkadang saudara dan saya tidak menyadari dalam proses penajaman ada sakit, bahkan lebih sakit. Sama dalam proses pemurnian juga ada sakitnya. Dalam proses pembentukan juga ada sakit. Ketiga proses ini tetap ada sakitnya. Tapi proses penajaman ini dipakai Allah untuk saudara dan saya kemudian mulai dipakai sesuai karunia dan talenta kita. Jadi dalam proses penajaman, karunia kita akan keluar. Kita akan tajam dengan apa yang Allah berikan. Dalam setiap proses penajaman, Allah akan mengizinkan saudara dan saya dipertemukan dengan orang-orang tertentu, dengan orang-orang yang Allah pilihkan untuk dipakai menggosok kita, untuk dipakai menggesek kita, bahkan saling menggesek, bukan menggosip, tapi saling menggesek sesuai dengan rencana Allah, sehingga terjadi ketajaman, sama-sama tajam dipakai oleh Allah. Kita akan menjadi pribadi yang siap dipakai sesuai karunia yang Allah berikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat Elia dan Elisa waktu dalam proses pembentukan, di proses yang ketiga, ketika Elia akan terangkat ke surga, Elisa ngikut terus, tapi Elia suruh dia nggak boleh ngikut. Terjadi pergesekan, ada pertentangan jawaban di sana. Tapi endingnya saudara bisa lihat dari proses itu, Elisa bisa mendapatkan 2 kali apa yang Allah berikan bagi Elia. Proses penajaman akan membuat saudara dan saya tajam untuk melayani, tajam di dalam segala tugas pekerjaan pelayanan yang Allah percayakan. Saudara lihat Daud digesek dengan Saul. Dia mengalami hal-hal yang tidak mudah ketika dia dikejar oleh Saul berulang-ulang, tapi Daud tidak berbuat dosa. Perhatikan, dalam proses penajaman, Daud tidak menyalahkan Saul. Ingat, ketika Allah membawa saudara dan saya di level penajaman ini, di level proses penajaman, saudara dan saya tidak boleh menyalahkan alat proses yang adalah sesama. Ingat, di level penajaman Allah akan memakai sesama kita menjadi alat proses. Di level yang kedua, Allah akan memakai peristiwa menjadi alat proses. Tapi di level yang pertama, Allah akan memakai tangan Allah sendiri, peristiwa ilahi sendiri untuk memproses kita. Kita masih tetap di bagian yang ketiga, proses pamungkas Allah yang ketiga tadi. Allah memakai orang-orang pilihannya untuk siap menajamkan saudara dan saya di mana Allah tempatkan. Ingat, proses penajaman ini sangat penting untuk saudara dan saya menjadi pribadi yang siap dilepaskan oleh Allah dengan suatu kualitas pelayanan yang dahsyat. Seperti Daud, seperti Elisa, seperti Yosua yang terbentuk dalam pembentukan ilahi dengan Musa, sehingga apa yang dimiliki Allah di dalam Musa itu mengalir kepada Yosua, sama apa yang ada dari Allah kepada Elia turun kepada Elisa, apa yang ada pada Rasul Paulus itu juga turun kepada Timotius. Lalu apa yang mau saudara katakan tentang hal ini? Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, terkadang saudara dan saya dibentuk oleh orang-orang yang ada di dalam gereja kita. Untuk apa? Supaya kita tajam. Untuk kita tajam, untuk kita menjadi pribadi yang peka,
untuk kita menjadi pribadi yang benar-benar siap diluncurkan Allah dengan talenta yang benar-benar keluar setelah proses itu terjadi. Ingat, waktu pisau dengan pisau digosokin terjadi penajaman, maka waktu pisau itu dipakai, dia bisa memotong dengan baik. Sebelum proses penajaman, perhatikan, pisau itu tetap pisau, tapi dia tidak tajam untuk dipakai. Dan Tuhan mau bilang, waktu saudara dan saya sudah selesai di level pemurnian, kita harus siap masuk di level di proses penajaman. Ingat, di proses penajaman saudara dan saya tidak akan diproses lewat peristiwa, tapi saudara dan saya akan diproses oleh sesama kita sendiri, oleh sesama yang dekat dengan kita, oleh sesama yang Allah pertemukan dengan kita. Mungkin saudara sedang berkata buat saya bahwa saya kok mengalami penajaman lewat saudara saya kok mengalami proses penajaman lewat suami saya mengalami proses penajaman dalam hidup lewat istri saya, anak saya, gereja, bukan gereja, saudara seiman dalam gereja, lewat pemimpin, lewat orang yang dipimpin, siapa saja yang Allah tetapkan untuk menjadi alat proses penajaman kita. Ingat, kita tidak boleh menyalahkan mereka, tapi kita harus bersyukur karena melalui orang-orang yang Allah pilihkan untuk menajamkan kita, kita akan siap dipakai lebih dahsyat lagi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di proses penajaman ini saudara lihat Petrus mengalami proses penajaman, tergesek dengan orang-orang pada saat dia mau menyangkal Yesus. Oh, kamu nih ya yang bersama dia, katakan dia pernah hampir tidak lulus dalam proses penajaman ini. Tapi Alkitab berkata, Yesus berdoa bagi dia supaya dia tidak gugur, imannya tidak gugur. Saudara-saudara yang saya kasih, lalu dia menyesali, dia sadar bahwa setiap proses yang dia alami itu untuk membuat dia tajam. Dan saudara bisa lihat dalam kehidupan Petrus, dia memiliki kualitas talenta yang dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, mungkin hari ini saudara dan saya ada dalam level yang kedua. Wah Bu, hari ini ada corona nih, kita lagi tidak mengalami situasi peristiwa yang baik. Berarti saudara dan saya sedang dimurnikan. Ada banyak orang yang ketika mengalami krisis, dia berada di titik seperti Ayub. Ingat, itu bukan akhir dari segalanya, tapi saudara sedang berada pada level yang kedua dari proses pamungkas Allah, yaitu proses pemurnian. Dan itu berarti jika saudara dan saya lulus pada proses yang kedua, dia akan membawa kita pada proses penajaman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam proses penajaman, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang benar-benar sangat dahsyat dipakai. Kita akan memiliki mentalitas seperti Kristus, tahan banting dan tetap teguh dalam setiap situasi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam proses penajaman ini Tuhan mau ingatkan saudara dan saya bahwa peristiwanya bisa terjadi kapan saja. Mungkin saudara dan saya sudah beberapa tahun lalu mengalami proses penajaman, dan saudara berkata, tapi hari ini saya masih diproses lewat seseorang lagi. Itu artinya lebih ditajamkan lagi. Saudara akan lebih tajam dari sebelumnya. Jika saudara makin tajam, maka saudara akan seperti pisau yang bisa memotong segala sesuatu. Saudara akan bermanfaat untuk melakukan segala perkara yang Allah percayakan saudara lakukan di muka bumi ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya hari ini, khusus jemaat Gereja Agape Jogja. Tuhan mau bertanya buat saudara, apakah saudara sadar saudara sedang ada pada proses pamungkas yang mana?
Saya percaya saudara sendiri tahu saudara sedang ada di proses yang mana. Ingat, di semua proses pasti ada rasa sakit. Tapi di setiap akhir dari proses ada hasil yang cemerlang. Proses pembentukan dalam proses pamungkas Allah yang pertama. Waktu selesai dibentuk, saudara dan saya akan terlihat menjadi bejana yang indah. Tapi proses yang kedua, proses pemurnian, saudara dan saya bukan aja dilihat indah, tapi saudara dan saya akan memiliki karakter di dalam pun indah. Seperti karakter Kristus, luar dan dalam indah. Dan proses yang ketiga, yaitu proses penajaman. Saudara dan saya bukan saja dilihat indah, bukan saja dilihat indah dari luar dan dari dalam memiliki karakter yang indah seperti Kristus, tapi saudara dan saya akan bisa bergerak dengan apa yang Allah buat. Dan itu sangat dahsyat. Jadi kita akan memanifestasi kuasa Allah. Kita akan bermanifestasi dalam pekerjaan. Allah akan bergerak melalui kita dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sehingga ketika orang melihat apa yang kita lakukan, orang akan berkata kita dahsyat karena Allah di dalam kita itu dahsyat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang kita kerjakan itu akan terlihat dahsyat ketika kita lulus dalam proses penajaman. Semua yang kita doakan, semua yang kita kerjakan dalam pelayanan, semua yang kita buat dalam pekerjaan, semua yang kita kerjakan dalam keluarga, jika kita sudah melewati proses penajaman, maka percayalah, hasilnya pasti dahsyat. Seperti pisau yang tajam, dia akan berhasil untuk memotong segala sesuatu. Dalam proses penajaman, saudara dan saya akan melihat ada banyak keberhasilan menyertai kita. Ada banyak kasih karunia yang mendatangi saudara dan saya. Dan orang akan berkata, wow, Allah yang membentuk saudara dan saya adalah Allah yang luar biasa. Dia benar-benar Allah yang dahsyat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menutup khotbah ini, tapi Tuhan ingatkan saudara dan saya hari ini bahwa 3 proses pamungkas Allah ini akan terjadi bagi setiap orang-orang yang siap dipakainya. Bagi orang-orang yang siap diluncurkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang akan mewakili pribadi Yesus di dalam dunia ini, untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Ingat, Yesus bilang di dalam Yohanes 14, jikalau kamu percaya kepadaku, maka kamu bukan saja melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, tapi kamu dapat melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang kulakukan. Kalau saudara sudah melewati proses pamungkas yang ketiga, saudara bukan saja akan membuat orang takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam saudara, tapi saudara juga akan takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam saudara. Asal saudara harus siap melewati 3 proses tadi. Proses pembentukan, proses pemurnian, dan proses penajaman. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami bangga punya Allah yang membentuk kami. Kami bangga punya Allah yang memurnikan kami. Kami bangga punya Allah yang membuat kami ditajamkan, supaya ketika kami ada di tengah-tengah bumi ini, ketika kami ada di dalam keluarga, ketika kami ada dalam pelayanan, ketika kami ada dalam pekerjaan, ketika kami ada dalam gereja, kami bukan saja menjadi bejana yang indah, kami bukan saja menjadi bejana yang murni, berkarakter ilahi, tapi kami juga menjadi bejana yang indah, yang murni, dan yang benar-benar bekerja memanifestasikan
segala kedahsyatan Allah lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak buat firman ini. Buat firman ini hidup di dalam kami. Buat firman ini menjadi rema bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Dan buat mereka juga mengerti bahwa setiap proses pamungkas Allah dalam hidup mereka itu mendatangkan hal-hal yang luar biasa, asal mereka mau taat sampai setiap fase level proses ini dilewati dengan baik. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman ini, berkati jemaat Gereja Agape, Gembala Sidang dan keluarganya, buat mereka masuk pada level yang ketiga ini, sampai pada level yang ketiga ini, sehingga mereka terus ditajamkan, sehingga karunia dan talenta mereka semakin lama semakin dahsyat untuk terus Engkau pakai. Dengan melalui karunia dan talenta itu mereka bisa berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh-Mu akan terus bekerja sampai firman ini membentuk mereka, sampai firman ini memurnikan mereka, sampai firman ini juga menajamkan mereka bagi kemuliaan-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak menerima semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Salam melewati proses Tuhan.